Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam satu minggu ini, kalau kita mengikuti bacaan Ekaristi harian, itu berkisah mengenai leluhur bangsa Israel, tetapi juga leluhur iman kita. Ya, dimulai dari Abraham. Abraham mempunyai 2 orang anak, Ishak dan Ismail. Ismail dari hambanya, yaitu Hagar. Ishak itu dari istrinya yang sah, Sarah. Ismail kemudian dibawa pergi oleh Hagar, ya, dan Allah pun juga memberkati Ismail ini untuk menjadi bangsa yang besar pada akhirnya. Ishak itu kemudian mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak ini kembar, anaknya Ishak, Esau dan Yakub. Ya. Tapi karena Esau itu lahir duluan, maka Esau itu kemudian dipertamakan, disulungkan, karena ini terkait dengan hak anak sulung. Yang memiliki hak anak sulung itu adalah Esau. Tetapi ya, oleh Esau sendiri, maaf kata, karena dia rada bodoh, maka hak anak sulung itu sempat dijual demi semangkuk makanan yang ia sukai kepada si Yakub. Maka kemudian yang mendapat berkat hak anak sulung adalah Yakub. Yakub dalam suatu perjalanan hidupnya ia bergulat dengan malaikat Tuhan dan ia menang. Ya. Maka sejak saat itu, sejak bergulat dengan Tuhan dan dia menang, namanya bukan Yakub lagi, namanya diganti menjadi Israel. Jadi tadi kalau kita mendengarkan dalam bacaan pertama kata Israel, Israel itu bukan bangsa itu, tetapi Israel itu adalah si Yakub ini tadi. Yakub, Israel ini punya anak 12. 12 dan yang lahir di masa tuanya yang seibu itu ada 2, Benyamin dan Yusuf. Yusuf ini karena begitu dicintai oleh bapaknya, ya, maka kemudian saudara-saudaranya itu pada iri. Semula mau dibunuh, tetapi oleh si Ruben, kakaknya, jangan dijual saja, maka kemudian dijual. Maka dia sampai ke Mesir. Di Mesir, dia kemudian malah hidupnya sukses, malah kemudian menjadi orang kepercayaan raja yang mengurus soal makanan. Kalau di pemerintahan sekarang dolok itulah. Dia pimpinan dolok. Dan dia berkuasa atas makanan semuanya itu. Sampai kemudian bangsa-bangsa di luar Mesir itu pun juga datang ke Mesir untuk beli makanan, termasuk saudara-saudaranya yang dulu membuang mereka ini. Ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya, Yusuf itu kenal itu saudara-saudaraku, itu kakak-kakakku. Mungkin kalau kita kemudian kita akan balas dendam gitu ya. Tapi tidak untuk Yusuf. Kemudian ia merencanakan peristiwa kasih. Ya, dialog sana sini yang dia pengini, dia pertama-tama pengen ketemu dengan adiknya yang seibu, yang paling bungsu, si Benyamin. Itu. Pokoknya lain kali kamu tidak boleh beli makanan lagi di sini kalau kamu tidak membawa adikmu. Ketika mau dibawa adiknya oleh ayahnya nggak boleh. Gimana? Kakaknya aja sudah mati, sudah hilang, saya nggak menemukan. Sekarang adiknya mau dibawa lagi. Nanti kalau ada apa-apa dengan dia bagaimana?
Tapi gimana, nggak bisa beli makanan kalau dia nggak dibawa. Passwordnya itu ada di dia. Akhirnya diperbolehkan. Ketika diperbolehkan, maka kemudian oleh si Yusuf ini diatur lagi. Ketika mau pulang, ada perkakas emas, itu dimasukkan ke karungnya si Benyamin. Ketika mereka sudah jalan di luar, dikejar, ada pencurian di sini, ketangkeplah, ketemu itu, supaya Benyamin tetap di Mesir. Ketika Benyamin sudah ada di Mesir, ya, baru kemudian Yusuf mengaku siapakah dia, dan kemudian memanggil si Israel, Yakub untuk datang ke Mesir. Nah, sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi itu adalah itu tadi, perjumpaan antara si Yakub yang sudah dikira mati oleh Israel, si Yusuf yang sudah dikira mati oleh si Yakub, Israel, kini berjumpa. Ya, maka kalau hanya mendengarkan kisah sepenggal tadi, itu hanya sekedar kisah seperti itu saja. Tetapi kalau mengikuti, ini menjadi kisah yang begitu luar biasa. Yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana si Yusuf itu mampu tetap bertahan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang terbebas dari dendam, menjadi orang yang terbebas dari keinginan untuk membalas. Ya. Sabda Tuhan hari ini, bacaan Injil itu mengajak kita itu menjadi orang yang tahan banting. Ya. Kalian akan digiring ke muka penguasa raja-raja sebagai suatu kesaksian, jangan takut dan lain sebagainya. Kalau engkau diancam, larilah ke kota yang lain dulu. Orang diajak untuk menjadi tahan banting terhadap segala tantangan. Tetapi berhadapan dengan peristiwa Yusuf dalam bacaan pertama, kita diajak menjadi orang yang tahan untuk tidak membanting. Tahan untuk tidak membanting. Bapak Ibu Saudara, tahan untuk tidak membanting. Sabda Tuhan mengajak kita dua hal itu. Satu sisi mengajak kita tahan banting, satu sisi lagi tahan untuk tidak membanting. Mengapa demikian? Karena di dalam batinnya masing-masing itu masih tetap memiliki pengharapan. Pengharapan bahwa dia ada kebaikan dalam pribadi orang ini. Ada kebaikan dalam pribadinya. Hanya hari ini saja belum muncul, maka tidak perlu dibanting. Maka kalau kemudian Yesus mengajak, kalau kau ditolak pergilah terlebih dahulu. Tidak usah dilawan dengan kekerasan, tidak perlu. Tidak perlu berdoa menurunkan belerang atau api dari langit, enggak perlu. Enggak usah menunjukkan kuasa, enggak perlu. Ya, kita tetap percaya sentuhan batin yang paling dalam itulah yang akan merubah. Dan itu yang sejak awal juga dipercaya oleh Yusuf. Bahkan kemudian dia mampu melihat pengalaman masa lalunya itu dalam kacamata Allah. Ya, dalam bacaan hari Kamis kemarin sangat jelas dinyatakan. Memang beginilah rencana rancangan Allah bagi kita. Aku memang dikirim ke Mesir terlebih dahulu untuk mempersiapkan kedatanganmu. Luar biasa. Padahal dia mempunyai alasan untuk membalas, mempunyai kekuasaan untuk membalas. Dan tadi digambarkan bagaimana dia dengan sepasukan tentara menyambut kedatangan si Yusuf, si Yakub
ya, si Yakub, si Israel, tidak membunuh, ya, karena masih memiliki pengharapan yang kuat bahwa dalam diri saudara-saudaranya ada yang baik, ada hati yang baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk tidak lepas memiliki pengharapan itu, baik kepada orang-orang terdekat kita maupun terhadap sesama kita. Karena dengan memiliki pengharapan itu, kita kemudian diajak menjadi pribadi yang tidak tenggelam dalam kemarahan, tenggelam dalam dendam, tenggelam dalam penyalahan diri sendiri, tenggelam dalam apapun juga, tetapi kemudian mampu melihat semuanya dalam terang iman kepada Allah. Dan ini yang akan menuntun kita pada keselamatan. Dan ini yang akan menuntun kita pada pemenuhan pengharapan kita, yaitu kasih Allah yang kekal. Semoga tahun jubilium ini dengan perjalanan yang kita ungkapkan, perjalanan peziarahan, entah di paroki kita sendiri, entah di Porta Sancta paroki yang lain, dan lain sebagainya, ketika memasuki pintu itu, kita semakin menegaskan pengharapan di dalam batin kita, bahwa ada yang baik di depan sana, bahwa ada yang baik dalam pribadi orang, bahwa ada yang baik dalam harapanku, dalam perjuanganku, dan ini pantas untuk aku perjuangkan, pantas untuk aku hormati, pantas untuk aku hargai. Semoga kita semakin bertumbuh di dalam pengharapan, agar dengan demikian iman dan kasih kita kepada sesama pun juga semakin tumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.